Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama mengikuti kelas pengantar manajemen pendidikan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan manajemen pendidikan, Bapak Dr. Asmendri SAG MPD dan Bapak Firman MPDI, dan seterusnya kepada teman-teman dari MPI 1B yang berbahagia. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Kholilatul Khalisa, yaitu saya sendiri. Yang kedua Lucy Arisnayanti, dan yang ketiga Renata Agustina. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Dalam membicarakan ruang lingkup manajemen pendidikan, ini akan dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu dari sudut wilayah kerja, objek garapan, fungsi atau urutan kegiatan, dan pelaksanaan. 1. Ruang lingkup manajemen menurut wilayah kerja. A. Manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional yang ditangani. Dalam lingkup ini bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda, penyelenggaraan latihan penelitian, pengembangan masalah-masalah pendidikan, serta meliputi pula kebudayaan dan kesenian. B. Manajemen pendidikan suatu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja suatu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. C. Manajemen pendidikan suatu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja suatu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan, memuat jenjang dan jenis. D. Manajemen pendidikan suatu unit kerja. Dalam manajemen ini lebih dititik beratkan pada suatu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dengan demikian, ciri unit adalah 1. Memberi pelajaran, 2. Bahan yang diajarkan, 3. Penerima pelajaran, dan ditambah semua sarana penunjangnya. E. Manajemen kelas sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen kelas ini. Ialah kemudian terdapat istilah pengelolaan kelas, baik yang bersifat instruksional maupun manajerial. Ruang lingkup menurut objek garapan. Semua jenis kegiatan manajemen secara langsung maupun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Sebagai titik pusat pandangan adalah kegiatan pendidikan di sekolah. A. Manajemen siswa. Manajemen siswa adalah kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah disebabkan karena tamat atau sebab lain. B. Manajemen personil sekolah. Manajemen personil sekolah adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja di sekolah dengan efisiensi demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. C. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengarahan dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. D. Manajemen sarana atau material. E. Manajemen tata laksana pendidikan. Tata laksana artinya sekumpulan aktivitas kerja terstruktur
dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan atau serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran satu tata laksana. F. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. G. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. H. Manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. 3. Menurut fungsi atau urutan kegiatan. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ialah A. Merencanakan, B. Mengorganisasikan, C. Mengarahkan, D. Mengkoordinasikan, E. Mengkomunikasikan, F. Mengawasi atau mengevaluasi. 4. Menurut pelaksanaan, manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani dalam kegiatan belajar mengajar. Manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien dalam lingkungan kelas. Guru adalah administrator. Dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan manajemen, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya. Selain para administrator di sekolah, masih ada lagi pelaksanaan manajemen pendidikan, yaitu orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pendidikan dan pusat-pusat latihan atau di kursus-kursus mempunyai peran dan tugas seperti pelaksanaan di sekolah. Baiklah, cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.